Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan antara nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang ini. Kali ini di video ini saya akan membacakan kembali kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari sebagai syarat memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja tanpa berlama-lama waktu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis utawi bab yang kelima iku fi adabil alimi, di dalam menjelaskan piro-piro adab orang yang berilmu. Fi haqqi nafsihi, di dalam hak dirinya al-alim. Wa fihi, dan dalam al-alim ishruna 20 apane adaban tata krama. Jadi di bab yang kelima ini tertulis atau berjudul adab orang yang berilmu terhadap dirinya, hak dirinya. Dan itu ada 20 macam atau 20 adab. Al-awalu utawi yang pertama iku ayyudima, yentok melanggengkan al-alim sapa al-alim muraqabatallahi ta'ala, ing pengawasan Allah Ta'ala bisirri ing dalam sunyi wal alaniyati lan ing dalam keramaian. Jadi di adab yang pertama ini kayaknya dia Hashim Asy'ari menyebutkan hendaknya orang berilmu itu senantiasa selalu merasa dirinya itu dalam pengawasan Allah Ta'ala, baik dimanapun, fisirri wal alaniyah, di dalam sunyi maupun dalam keramaian. Jika tidak merasa dirinya muraqabah, maka ia akan bertindak sesuka hati atas kehendaknya sendiri gitu loh. Ada yang menyebutkan muraqabah itu adalah mengagungkan apa yang diagungkan oleh Tuhan dan merendahkan apa yang direndahkan oleh Tuhan. Lanjut, watani lan utawi yang kedua iku ayyulazima, yen to menetapi sapa alim khaufahu ta'ala, ing takut maring Allah Ta'ala, fi jami'i harokatihi, ing dalam sekabehane piro-piro gerakan al-alim, wa sakanatihi lan diamnya al-alim, wa aqwalihi dan beberapa ucapan al-alim, wa af'alihi dan perbuatan al-alim. Adab yang kedua ini menjelaskan hendaknya orang berilmu itu harus selalu takut. Ketika orang berilmu sudah merasa dirinya dalam pengawasan Allah, maka akan timbul pula rasa takut dan malu terhadap Allah dalam segala hal apapun, fi jami'i harokatihi, dalam segala hal gerakannya dia, keadaannya dia, wasakanatihi dalam diamnya al-alim, wa aqwalihi dalam ucapannya al-alim, wa af'alihi dan perbuatannya al-alim. Jadi orang berilmu itu akan selalu menjaga ucapannya terutama atau perbuatan agar tidak menyakiti orang lain atau menyinggung orang lain, karena dia merasa takut kepada Allah. Makhluk yang dia hina itu termasuk dari ciptaan Allah juga. Jadi dia merasa tidak pantas untuk menghina atas ciptaan Tuhannya sendiri. Terus kenapa orang berilmu itu harus merasa takut? Fa innahu aminun, fa innahu maka
satemene al alim iku aminun wong kang dipercaya alama atas perkara ustudi ditetapkan opoma fihi di dalam al alim minal ulumi dari beberapa ilmu wal hikmati dan hikmah wal khosyati dan rasa takut. Kenapa orang berilmu itu harus rasa takut kepada Allah? Karena orang berilmu itu atau orang alim fa innahu aminun, orang yang dipercaya atas perkara yang sudah ditetapkan pada dirinya al-alim, baik itu berupa ilmu, hikmah, dan rasa takut. Rasa takut itu sudah ditetapkan di dalam dirinya kepada orang alim. Maka kalau orang sudah dipercaya, hendaknya tidak hianat. Wa tarku dzalika, lan utawi meninggalkan iku ayulazima khaufahu ta'ala, iku minal khiyanati, termasuk saking hianat. Sudah dipercaya maka hendaknya jangan hianat. Sudah dititipkan oleh Allah. Kita ambil contoh seperti ini. Orang kalau menitipkan barang kepada kita, suatu saat barang itu akan diambil kembali oleh sang pemilik. Begitu pula dengan orang alim. Orang alim itu ilmunya milik Allah. Allah menitipkan kepada diri seorang alim, orang yang berilmu itu. Maka suatu saat Allah bisa saja mencabut ilmunya atau barang titipannya itu. Maka dari itu jangan hianat, jangan meninggalkan amanah hitungannya. Karena dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal, wa qad qala ta'ala, maka teman berfirman Allah Ta'ala, la takhunu, tidak hianat siapa kalian Allah terhadap Allah, wa rasulah dan terhadap Rasul, wa takhunu dan hianat siapa kalian amanatikum terhadap amanah-amanah kalian, wa antum hale adapun kalian semua iku ta'lamuna mengetahui sapa sira kabeh. Al-Anfal ini menyebutkan janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan kalian berkhianat terhadap amanah-amanah kalian sedangkan kalian mengetahui. Sudah mah kita berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan kepada kita, maka jangan pula kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul. Wa talitu lan utawi adab yang ketiga iku ayulazima yento menetapi sopal alim asakinata ing ketenangan. Dan adab yang ketiga ini disebutkan bahwa orang yang berilmu itu hendaknya memiliki sifat tenang. Kenapa harus memiliki sifat tenang? Nanti dijelaskan ada di sini. Lanjut dulu, warobi ulan utawi adab yang keempat iku ayulazima yento menetapi sopal alim al waro'a ing sifat waro'a. Selain harus memiliki sifat tenang, orang alim itu juga harus memiliki sifat waro'i, wirai. Wirai itu adalah meninggalkan hal yang subhat dan haram. Jangan sampai ada perkara atau barang-barang yang masuk, pokoknya perkara makanan, minuman yang masuk ke dalam diri al-alim itu tidak tahu dari mana asalnya, entah itu subhat atau haram, kita tidak tahu. Itu jangan sampai barang tuh masuk, barang lagi, maksudnya perkara makanan atau minuman itu masuk ke dalam diri al-alim. Wal khamisulan utawi adab yang kelima iku ayulazima hendaknya menetapi siapa al-alim at-tawaddu'a terhadap tawaddu, rendah hati. Selain dari dua tadi, sifat tenang, ketenangan, sifat waroi atau wirai, yang kelima ini disebutkan hendaknya orang berilmu itu memiliki sifat tawaddu, tidak sombong. Dia tidak seperti, wah gue punya ilmu nih, sini lo mau belajar gak? Nggak gitu. Harus tawadhu. Karena ilmu itu milik Allah, ya kan? Segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya milik Allah.
Lanjut wasadisulan utawi yang adab yang keenam iku ayu lazima hendaknya menetapi sapa alim al khusyu'a terhadap khusyuk al khusyuk Allah terhadap khusyuk terhadap Allah taala maha tinggi Allah. Jadi yang keenam ini hendaknya orang berilmu itu fokus terhadap Allah, tidak menghiraukan apapun yang ada di dunia. Makanya orang berilmu itu hendaknya memiliki sifat tadi tuh, tawadu, wirai, sakinah, tenang, ya kan? Jika memiliki tiga sifat ini, maka orang berilmu itu harus fokus terhadap Allah. Misalkan ada yang menghina dia, dia tidak mempedulikannya. Misalkan ada yang mencaci maki dia, apapun dia, menjelek-jelekan dia, dia tidak akan menghiraukan apa yang dikatakan orang. Dia akan selalu tetap fokus kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dituliskan dalam surat wa mimma, dan termasuk dari perkara kataba yang ditulis sopo malikun Imam Malik radhiyallahu an ila Rasyidi terhadap Raja Harun Rashid. Idza alimta, di saat mengetahui siapa kalian ilman terhadap ilmu, fal yura, maka hendaknya dilihat alaika atas kalian opo ataruhu pengaruh al-alim, wa waqaruhu dan wibawa, wasakinatuhu dan tenang, wa ilmuhu dan kesabaran, di kaulihi karena sabda Nabi. Oh itu beda lagi berarti wa ilmuhu. Seperti yang ditulis surat Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid. Apabila kalian mengetahui terhadap ilmu, atau apabila kalian ingin belajar ilmu, maka hendaknya pula kalian melihat atas ilmu itu. Maksudnya melihat pengaruhnya, wibawanya, tenangnya, dan kesabaran. Sebelum kita belajar, kita harus melihat pengaruh dari ilmu tersebut. Imam Malik berkata kepada Harun ar-Rasyid, karena apa? Liqaulihi, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama'u, adapun ulama iku warotatul anbiya, waris para nabi. Karena ulama itu waris para nabi. Tidak ada yang mewarisi. Maksudnya mewarisi di sini bukan mewarisi harta ya, tapi mewarisi ilmu-ilmu dari Nabi. Waqala, dan berkata sopo Umaru radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, ta'allamu, pelajarilah sopo sira kabeh al ilma ing ilmu, wa ta'allamu, dan pelajarilah sopo sira kabeh ma'ahu bersama al ilma as-sakinata ing ketenangan, wal waqara, dan wibawa. Umar radhiyallahu an berkata, pelajarilah ilmu tersebut dan pelajarilah bersamanya ketenangan dan wibawa. Jadi ilmu dan ketenangan serta wibawa ini harus diiringi, berjalan sama-sama. Atau kita bisa ini apa yang pengaruh, dilihat pengaruh dari ilmunya tersebut. Kan kita akan mencari guru gitu ya. Guru, kita harus melihat si pengaruh ilmu tersebut tadi kan, harus melihat tenangnya dan wibawanya guru tersebut, apa yang sudah dipengaruhi ilmu ini terhadap guru yang akan kita gurui gitu. Waqala, dan berkata sapa ba'du salaf, sebagian ulama salaf, iku hakun hak alal alimi ing atase wong kang berilmu, ayyatawaddu'a, yen to rendah hati sapa al alim lillahi ta'ala, maring Allah ta'ala, bisirrihi, di dalam sunyi al alim, kesunyian al alim, wa alaniyatihi, dan ramai al alim,
wa yahtariza dan menjaga sopal alim min nafsihi dari dirinya alim, wa yakifa dan berhenti sopal alim amma dari sesuatu askala yang menyulitkan opoma alaihi atas al alim. Bagian ilmu ulaya, bagian ulama salaf mengatakan hak atas ilmu itu yaitu rendah hati terhadap Allah baik dalam sunyi maupun ramai, dan hak atas ilmu itu yaitu menjaga dari dirinya serta berhenti dari sesuatu yang menyulitkan atasnya. Jadi hendaknya orang berilmu itu berhenti atau menghindari dari sesuatu yang menyulitkan kepada dirinya. Misalkan kita sulit terhadap kemalasan gitu ya. Malas itu menyulitkan bagi diri kita. Hendaknya kita hindari supaya apa? Supaya kita bisa belajar ilmu, supaya kita bisa belajar ilmu hingga tidak malas tuh. Kita menghindari rasa malasnya itu yang menyulitkan bagi dirinya. Wasabiulan utawi adab yang ketujuh iku ayakuna ada hendaknya ada opo ta'wiluhu sandaran al alim fi jami'i di dalam seluruh umurihi urusan al alim ala Allah taala atas Allah taala. Alhamdulillah. Tuh, yang ketujuh ini hendaknya orang berilmu itu menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Tadi kan saya bilang hendaknya orang berilmu itu memiliki sifat tenang. Yang saya maksud nanti dijelaskan adalah tenang saja, segala urusan kita itu Allah yang mengatur, kita hanya menjalaninya dan berusaha. Kita menjadikan Allah itu sebagai sandaran bagi kita, baik itu permintaan tolong atau apapun itu, kita harus menjadikan bukan hanya orang berilmu ya, kita juga harus menjadikan Allah itu sebagai sandaran kita, bukan sandar begini ya maksudnya. Wataminu lanutawi adab yang kedelapan iku Allah yaj'ala yaitu orang menjadikan sapa al alim ilmahu ing ilmune al alim sulaman tangga yatawassalu kang jadikan sarana bihi dengan sulaman ilal awrodi dunyawiyati terhadap tujuan yang bersifat duniawi, min jahin dari pangkat, au malin atau harta, au sum'atin atau kondang, au syuhrotin atau terkenal, au khidmatin atau melayani khidmah, au takattumin atau diutamakan ala akronihi dari teman-teman al-alim. Yang kedelapan ini disebutkan, adab yang kedelapan ini disebutkan hendaknya orang berilmu itu tidak menjadikan ilmunya itu sebagai tangga atau sarana untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi, baik itu dari pangkat atau harta atau kondang. Kondang itu agar ingin didengar orang lain ya, atau kondang itu ada yang menyebutkan dia berasal dari kata undang, sehingga sering diundang orang menyebutkan jadi kondang. Dan tadi kan tidak menjadikan orang berilmu ini hendaknya tidak menjadikan ilmunya itu sebagai sarana yang mendapatkan sifat duniawi. Ini kan baik bersifat baik dari pangkat atau terkenal dan khidmat terhadap berkat ilmu ini ada orang khidmat kepada kita, itu jangan sampai dijadikan tangga atau sarana ilmunya ya, yang bersifat duniawi.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin segini saja saya membacanya. Bila ada salah makna, salah pemahaman, salah arti atau salah maksud dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya juga masih tahap belajar. Saya tidak pintar, kepintaran hanya milik Allah, ilmu itu hanya milik Allah. Kita dititipkan ilmu oleh Allah, maka hendaknya kita menjaga amanah kita atau menjaga yang sudah dititipkan oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.